내가 한 40년 땀 파먹고 살았지만 뭐가 나왔다고 거기. 겁나 험한 게. Seorang wanita bernama Harim adalah seorang paranormal yang bekerja bersama rekannya sesama paranormal bernama Bong Gil. Mereka berdua berangkat ke Los Angeles, Amerika Serikat, untuk memenuhi permintaan klien yang membutuhkan jasa mereka. Sesampainya di Los Angeles, mereka langsung menuju rumah sakit untuk melihat kondisi bayi dari klien mereka yang mengalami gangguan supranatural. Ibu dari bayi tersebut tampak ragu saat melihat Harim dan Bong Gil. Tetapi Harim yang sudah terbiasa menghadapi ketidakpercayaan semacam itu tidak ambil pusing, dan langsung melakukan ritual untuk mencari tahu penyebab gangguan yang menimpa bayi tersebut. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa gangguan itu berasal dari leluhur keluarga sang bayi sendiri. Setelah menjelaskan hal itu, sang ibu yang awalnya tidak percaya langsung terkejut. Usai penyelidikan di rumah sakit, Harim dan Bong Gil lalu mendatangi ayah sang bayi untuk mengetahui lebih banyak. Sang ayah yang bernama Jang adalah orang yang mempekerjakan mereka berdua. Ia mengaku awalnya juga tidak percaya dengan teror supranatural yang dialami keluarganya. Namun setelah menyaksikan adik kandungnya bunuh diri dan melihat kondisi bayinya sendiri, ia mulai mempercayai hal-hal gaib dan akhirnya meminta bantuan Harim dan Bong Gil, meski ditentang oleh keluarganya. Harim menyampaikan hasil penyelidikannya bahwa teror yang mereka alami berasal dari arwah leluhur keluarga Jang yang dikuburkan di tempat yang salah, dan harus segera dipindahkan atau dikremasi. Karena itulah, Harim meminta bantuan gurunya Sundu, dan seorang lainnya bernama Yeonjun. Keduanya dikenal andal dalam menangani kasus supranatural. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaan hari itu, Harim dan Bong Gil mendatangi mereka untuk menawarkan pekerjaan dengan bayaran tinggi. Tanpa pikir panjang, keduanya langsung menerima tawaran itu. Keempatnya pun segera bekerja untuk menyelesaikan kasus Jang dengan mencoba memindahkan makam leluhur keluarga mereka. Dalam prosesnya, Sundu merasa ada sesuatu yang janggal. Namun ia tidak mengatakannya secara langsung. Lokasi makam berada di kaki gunung. Dan saat tiba di sana, Sundu merasakan bahwa Jang menyembunyikan sesuatu. Setelah mengamati sekeliling makam, Sundu mengatakan bahwa ia tidak bisa memindahkan makam tersebut karena alasan tertentu. Ini mengejutkan yang lain, karena ini adalah kali pertama ia menolak sebuah pekerjaan. Harim tidak ingin mengecewakan kliennya, apalagi mereka sudah membayar mahal. Ia pun mencoba membujuk Sundu agar tetap melanjutkan pekerjaan. Namun ia tetap menolak. Seraya mengatakan bahwa makam tersebut berada di tempat yang sangat terkutuk dan jika pekerjaan diteruskan, tidak ada jaminan keselamatan bagi siapapun. Namun Jang tetap memohon pada Harim agar membantu. Karena jika tidak dilakukan, bayinya yang akan menjadi korban. Mendengar itu, Harim memutuskan untuk membantu dengan melakukan ritual bernama penggantian kejahatan. Yakni ritual untuk mengecoh roh jahat agar pemindahan makam tidak menimbulkan bencana atau kutukan. Meskipun ditentang, Harim tetap menjalankan ritualnya. Dalam ritual tersebut, Harim menari sambil membawa senjata tajam seolah sedang kesurupan, sementara Bong Gil menabuh drum. Setelah ritual selesai, Yeonjun memerintahkan para penggali makam untuk segera menggali jenazah. Awalnya semuanya berjalan lancar. Namun setelah mereka pergi, salah satu penggali makam yang masih berada di lokasi melihat seekor ular dan membunuhnya dengan sekop. Tak lama kemudian, langit mendung dan awan gelap menggantung seolah pertanda buruk. Saat mereka hendak membawa jenazah ke tempat pemakaman baru, hujan deras turun. Sundu melihat ini sebagai pertanda buruk, dan menyarankan agar pemakaman ditunda sampai esok hari. Jang pun setuju dan memutuskan untuk menyimpan jenazah di ruang jenazah yang dijaga oleh Yeonjun. Sementara itu, Sundu yang masih merasa ada yang aneh, pergi ke sebuah kuil tak jauh dari makam awal. Di sana, ia bertemu seorang pria dan bertanya apakah pria itu tahu sejarah makam leluhur Jang di gunung itu. Pria itu mengatakan bahwa menurut rumor, makam itu milik orang terkaya di wilayah utara, dan sering menjadi incaran para pencuri makam. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil membongkarnya. Justru para pencuri itu meninggal karena kutukan yang ada di dalam makam tersebut. Mendengar hal itu, Sundu segera menghubungi Harim. Sementara itu, seorang penjaga kamar jenazah mencoba membuka peti jenazah milik leluhur Jang karena tergoda dengan harta di dalamnya. Saat Harim dan Bong Gil tiba, peti tersebut sudah terbuka sedikit dan udara dingin langsung keluar darinya, membuat Harim pingsan seketika. Sundu dan Yeonjun yang mengetahui kejadian itu segera datang ke rumah sakit tempat Harim dirawat. Harim mengatakan bahwa ada sesuatu yang jahat keluar dari peti itu. Di tempat lain, seorang kerabat tua Jang membuka jendela setelah mendengar suara aneh dari luar. Tiba-tiba sesuatu masuk ke dalam rumah dan membunuh orang tua itu. Harim lalu melakukan ritual untuk memancing roh jahat itu masuk ke tubuh Bong Gil.
agar ia bisa mengetahui apa yang roh itu inginkan. Dari sana, diketahui bahwa roh tersebut ingin menghancurkan seluruh keturunannya. Harim segera menghubungi Sundu agar segera datang ke tempat Jang. Sementara itu, Jang yang sedang sendirian menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Sundu dan menyuruhnya membuka jendela dan menjauh dari pintu karena rohnya sedang mengincarnya. Namun ternyata, yang menelpon adalah roh jahat itu sendiri. Saat Sundu yang asli tiba, ia menemukan Jang sudah dirasuki dan membuatnya pingsan. Karena merasa situasi semakin berbahaya bagi keluarga Jang, terutama sang bayi, Sundu segera menghubungi Harim dan lainnya untuk mengkremasi jenazah leluhur Jang. Karena jika tidak, seluruh keluarga bisa menjadi korban. Roh jahat itu tanpa mengincar bayi. Namun untungnya Harim dan yang lainnya bergerak cepat dan langsung mengkremasi jenazah tersebut, sehingga tidak ada korban. Tak lama setelah kejadian itu, Sundu mendapat laporan bahwa salah satu penggali makam sakit parah setelah pulang dari lokasi makam. Saat ia menemui penggali tersebut, orang itu terus mengulang bahwa ia telah membunuh seekor ular aneh di makam. Merasa ada yang janggal, Sundu kembali ke lokasi awal makam untuk memastikannya. Setelah menggali beberapa saat, ia dikejutkan oleh penemuan ular yang berkepala manusia. Ketika skopnya mengenai sesuatu, ia menggali lebih dalam dan menemukan peti mati lain. Merasa ada kejanggalan karena posisi peti itu tidak biasa. Ia langsung menghubungi Yeonjun, Bonggil dan Harim untuk datang. Tak lama setelah mereka tiba, ketiganya terkejut melihat temuan itu. Sundu mengatakan bahwa peti tersebut dikubur secara vertikal dan dirantai seolah tidak boleh dibuka oleh siapapun. Yang lebih aneh, tinggi peti itu melebihi tinggi manusia biasa, setara 2 orang dewasa. Harim merasa bahwa ada sesuatu yang lebih jahat dari roh leluhur keluarga Jang. Sundu khawatir bencana akan menyelimuti daerah itu jika peti tersebut dibiarkan. Akhirnya mereka memutuskan membawa peti misterius itu. Karena sudah malam, Sundu mengusulkan agar mereka bermalam di kuil tempat tinggal biksu. Harim yang khawatir dengan isi peti meminta si biksu untuk membawakannya ke tan untuk membuat pelindung agar roh jahat di dalam peti tidak bisa keluar. Ia juga meminta Bonggil membawa darah kuda putih untuk memperkuat perlindungan itu. Sundu yang belum memahami sepenuhnya situasi ini menghubungi Bibi Jang dan menceritakan segalanya. Mendengar itu, si Bibi akhirnya mengungkap bahwa leluhur mereka dulunya adalah seorang pengkhianat dari wilayah utara. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa di bawah makam itu ternyata ada peti mati lain yang tersembunyi. Ia menunjukkan foto lama, merasa informasi soal peti misterius itu masih sangat terbatas. Sundu meminta Bonggil merapal mantra sebagai perlindungan. Setelah menikmati makanan dari biksu, mereka langsung tidur tanpa tahu bahaya sedang mengintai. Malamnya, sang biksu mendengar suara aneh dan keluar memeriksanya. Sementara itu, Bonggil merasa ada sesuatu menindih tubuhnya, namun berhasil mengusir roh itu. Ia lalu mendengar suara dari arah peti mati, dan melihat penampakan yang mencoba membunuh biksu. Terkejut, ia berlari ke Harim dan memberitahu bahwa peti telah rusak dan jasad di dalamnya keluar lewat atap. Bonggil gemetar mengingat penampakan roh jahat itu. Melihat ekspresinya, Harim menyuruhnya membangunkan Sundu dan Yeonjun. Tak lama, Harim melihat roh mengenakan pakaian perang Jepang, membawa kepala sang biksu, dan berbicara dalam bahasa Jepang. Harim pura-pura tunduk. Tapi roh menyadari tipu dayanya dan menyerang. Harim kabur dan Bonggil datang membantu dengan batang besi, namun gagal dan pingsan diserang roh itu. Saat roh hendak menyerang Harim, ia melihat kuil kecil dan tiba-tiba berubah jadi bola api lalu menghilang, yang membuat Sundu dan Yeonjun terkejut. Setelah roh itu pergi, mereka memanggil ambulan dan Bonggil dibawa ke rumah sakit. Sundu kembali ke kuil, teringat bahwa barang hasil rampokan disimpan di gudang. Ia menemukan foto para penggali makam, bukan pencuri. Setelah menemukan petunjuk baru, ia kembali ke makam. Sementara itu, Harim yang menjaga Bonggil meminta kerabatnya menggelar ritual untuk memanggil arwah roh jahat. Dalam ritual itu, roh mengaku sebagai jenderal perang Jepang yang ingin hidup kembali demi menjaga benda pusaka yang dipercayakan padanya. Sundu yang menggali makam menemukan jasad roh kembali ke tempatnya. Ia berdiskusi dengan Yeonjun soal besi terkutuk yang menyebabkan tanah rusak. Untuk memutus kutukan, mereka harus menemukannya. Kemungkinan terkubur dekat peti. Mereka memberitahu Harim, yang meskipun takut, setuju ikut mencari karena itu satu-satunya cara menyelamatkan Bonggil. Mereka menyiapkan umpan dan menunggu roh bangkit. Saat roh itu muncul, Bonggil mengalami kejang. Harim menyadari roh tidak melukai bagian tubuh yang bertato. Maka, mereka membuat tato sementara agar tidak disakiti. Malamnya, Harim, Sundu dan Yeonjun kembali ke makam dan meletakkan umpan berupa ikan. Saat roh terpancing, Sundu dan Yeonjun menggali. Sementara Harim mengulur waktu dengan berpura-pura sebagai roh pelindung.
Ia berkata perang telah berakhir. Tapi roh menolak dan hanya mau tunduk pada kaisar. Sundu dan Yeonjun panik karena tidak menemukan besi. Bahkan cangkul Sundu patah. Saat Harim hampir diserang, nenek leluhurnya muncul dan menyelamatkannya. Harim lalu menemui Yeonjun yang berkata mereka belum menemukan apapun. Tiba-tiba bola api roh jahat meluncur ke arah makam dan membuat Sundu gemetar ketakutan. Roh mencoba meraih jantung Sundu. Namun Harim dan Yeonjun menyiramkan darah kuda putih hingga roh menghilang sejenak. Tapi roh muncul kembali dan menyerang. Di saat genting, Sundu sadar bahwa besi terkutuk ada di tubuh roh itu. Dan ingat bahwa roh yang berunsur logam dan api akan lemah oleh kayu basah. Ia memukulkan gagang cangkul dan melukai roh. Sundu terus memukulinya hingga roh itu lenyap. Setelah kejadian itu, Bonggil sadar. Beberapa bulan kemudian, Harim dan Yeonjun menemani Sundu yang dirawat di rumah sakit. Bonggil pun ikut bergabung setelah sembuh. Meski Harim sempat merasa masih dihantui, perlahan traumanya mereda. Film ditutup dengan keempatnya hidup damai dan berfoto di pernikahan anak Sundu, dan layar pun menghitam.